Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Nah, teman-teman, sekarang saya sengaja datang lagi ke tempat yang dimana di sini bisa dikatakan banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita bicarakan. Dan kita kuak di sini semua bersama dengan para putra-putra daerah ini yang sesepuh-sesepuh di sini. Ya, bagaimana nanti sejarahnya kita ulas bersama. Ya, teman-teman, kebetulan sekarang saya berada di salah satu sendang di Kecamatan Modo, di Desa Pule, di Dusun Sreto. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ngobrol-ngobrol bareng sama para sesepuh di sini. Nah, barangkali bisa dijelaskan Pak, sejarah sendang ini sendiri sih seperti apa sih? Terima kasih waktu engkang parengaken datang kula. Di sini saya sebagai Kasun sudah menjabat 40 tahun. Ya, seingat saya sendang ini ya namanya sendang pule. Ya, ada sendang pule niku dulu ada pohonnya wit pule. Ya. Jadi selanjutnya itu ada orang tua-tua itu mendirikan sandur di sini. Sandur setiap Kamis malam Senin itu tren di sini belajar. Corosan iki belajar. Nggih. Lah niku belajar niku mungkin wonten napa niku suatu yang diinginkan. Ada yang ingin apa itu kesurupan. Ada yang kesurupan. Ada juga kayak gitu. Iya, ada yang kesurupan. Banyak itu. Orang itu yang kesurupan. Katanya itu yang tua itu Mbah Citra Kusumo. Mbah Citra Kusumo. Iya. Nah, selanjutnya nah ya enggak tahu, katanya sendang ini kan sendang pule. Nah, ingat saya ya ada pohon di pule, besar Pak, besar sekali. Di mana itu Di waduk. Oh, di waduk di sini. Belum ada waduk. Nah, Pak Belum Kades, ada. ya, Pak Kades itu berusaha untuk membenahi sendang ini waduk agar bisa berkembang. Terus akhirnya menjadi seperti ini. Dulu malah barongan nopo niku Belum kayak gini gitu. belum. Seperti Masih seperti hutan hutan. ledekan niku loh. Ada orang enggak berani kok di sini. Tapi penduduk belum padat kayak Belum, gini belum, gitu ya? belum. Jalan ini belum ada. Jalan juga belum ada. Belum ya? ada. Akhirnya Pak Kades inisiatif untuk membangun jalan, terus waduk, sendang ini, ya itu seingat saya. Terus selanjutnya ya nanti saya pikir-pikir, karena saya ya mendadak ini. Tapi memang nanti tuh ke depannya ini lebih dikembangkan lagi berarti ya Pak ya? Iya, dikembangkan. Cita-cita Pak Kades gitu, supaya sendang ini bisa dinikmati orang dari luar. Iya, betul sekali. Memang tempatnya udah enak banget sih sebetulnya di sini Pak, cukup asri sekali Iya. ini. Nuansa alamnya tuh kerasa banget ya Iya, gitu ya. Ya, iya. Apa sudah pernah di ini belum diadakan pentas seni kah atau apa gitu, selama ini nih gitu, selama udah dibangun seperti ini? Untuk pelaksanaan event untuk tahun 2021 di sini sudah ada eventnya itu pas kebetulan puasa. Jadi ada semacam kayak bazar takjil gitu. Nah, di sini terus ada event lomba mewarnai sekecamatan Modo. Sekecamatan Modo. Itu diikutinya sama para lembaga TK. Oh, lembaga TK. Terus yang kemarin itu juga digunakan untuk Fatayat Kecamatan Modo. Di sini juga ada eventnya, solawatan. Terus yang paling terakhir kemarin event penyerahan sertifikat massal satu Kecamatan Modo, kebetulan ditaruh di sini juga. Di sini juga. Jadi memang udah
Iya. ya, untuk kegiatan-kegiatan Iya. masyarakat. Betul. Nah ini saya pengen tahu nih kalau kayak Sendang kayak gini tuh kalau pas musim kemarau gitu ini airnya surut nggak sih kok kalau di sini? Musim penghujan maupun musim kemarau airnya tetap tidak pernah surut. Nah, tidak Jadi pernah surut. tidak surut, tidak Iya, tidak banjir maksudnya gitu. betul ya. Jadi tetap stabil segini. Mm-mm. Cuma ini kan memang sebenarnya ini sebenarnya dalam, tapi cuma banyak daun-daun yang jatuh itu, jadi kelihatan dangkal gitu. Iya. Tapi sebenarnya dalam itu. Jadi Itu. kalau misalkan masuk sebetulnya ini Iya. dalam ya. Seingat saya pas pada waktu kecil itu tak buat renang nih dulu. Oh dulu. Tak buat renang. Iya. Luar biasa ya. Tapi ada ikannya nggak sih di sini? Ikannya rata-rata ikan murni dari sini. Jadi nggak diiciri atau nggak ditanami lah. Oh nggak ditanami. Nggak ada. Emang ikan Alami. alami maksudnya gitu ya? Alami. Biasanya yang sering di sini tuh ikan kutuk atau ikan gabus itu, Mm-mm. terus water pari, Mm. pari, terus ada ikan yang seperti yang mulutnya itu lincip gitu loh. Apa itu namanya? Ikan cucut atau apa gitu. Oh, kalau bahasa sini kan cucut Ikan mungkin kayak cucut, gitu. ya. Itu alami. Iya, iya. Kalau ikan wader pari ketika kaki kita masukkan ke sendang itu akan gigit-gigit. Oh. Jadi betul ya. Kalau di daerah-daerah selatan itu dibuat terapi. Oh yang buat terapi Betul. kaki itu Iya, kali ya nah. apa? Kecil-kecil itu ya? Nah, Oh, ada apalagi di sini ada emang lukanya itu pasti ya dia makanin gitu ya. Terus apa di ini enggak maksudnya di apa? Diambilin kah sama warga sini gitu? Dipancingin maksudnya gitu atau itu gak suka gitu nggak sih? kalau ceritanya enggak ada yang berani. Oh, nggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Iya, enggak ada yang berani. Jadi Saya tadi sempat lihat juga ada yang kalau yang besar itu apa itu? Ikan Ya. apa itu, Pak? Ini sih. Ada yang besar apa yang kata orang yang tanam itu Heeh. dikasih saudara Miun Cina Mm. itu yang sebelah itu bilangnya sebahasa ikan paus atau ikan tuna gitu. Dalam Hmm. ikan Ada yang besar sepaha sekali. gitu. Heeh. Itu Iya. udah lama itu berapa tahun di sini. Udah lama Iya, berarti. dikasih oleh tetangga sebelah yang pengusaha namanya Miun susah ya. Oh, jadi sengaja untuk di Nggak saya. sini gitu Ada ya. dua dulu itu. Cuma kadang hilang. Kadang muncul lagi gitu loh. Oh, gitu. Nah, iya ternyata masih hidup. Mungkin kalau di bawah ini mungkin sembunyinya kan agak dalam tuh ini. Yang di bawah ini ya. Sumbernya, Oh, ini kalau sumber airnya di bawah ini Bawah berarti. Ini ya, Oh, di bawah panggung ini ya. Iya. Iya, iya. Iya. Kadang ya masalah itu heran. Heeh. Ada tuh muncul, Kadang muncul gitu ya. kadang hilang. Kadang Lah hilang. itulah kenapa masyarakat ini nggak berani ngambil ikan di sini. Oh, iya. Mungkin sugestinya seperti itu. Iya, iya, Gitu ya. betul. Jadi ya agak ya ada kaitannya lah, ada manfaatnya lah, ada ikan besar itu muncul tenggelam itu masyarakat ini akhirnya agak takut kalau mengambil Betul. ikan di sini. Ambil ikan di sini ya. Terus kemarin kepada itu ada inisiatif Pak Waduk ini Mm-mm. untuk pohon yang full itu satu kebetulan. Setelah Hmm. ditebang, kebetulan tuh roboh. Di waduk ini. Sulpa ada waduknya. Oh, belum Itu ada waktu. roboh. Oh. Makanya saya itu inisiatif pada pohonnya udah hilang, udah Hmm. roboh. Nanti kan udah boleh diambil kata orang Jawa. Heeh. Kalau belum roboh nggak boleh dipotong. Iya, Nah, betul. Makanya dalam tengah waktu kan banyak pohon-pohon yang besar tuh. Oh iya iya. berkembang. Oh, kebetulan ini apa di belakang sini tuh ada ini teman-teman apa ada waduk ya. Ya, ada waduk. pohonnya yang Ada bertumbang. pohon yang banyak Ini tumbang ya. nggak berani motong orang Hmm. kali ini. Iya. Kalau udah tumbang baru berani motong. Baru berani mau. Sugestinya orang desa sini. Masyarakat lah ya. sini ya. Makanya soal benar enggak kita kurang tahu, yang jelas selama ini seperti itu. Mm-mm. Sebelum pohon sini tumbang nggak ada yang berani mengambil. Mm-mm. Makanya setelah pohon identik dengan desa Pule Mm-mm. besar itu besar sekali, ini Mm-mm. tumbang, terus ada yang baru ini Mm-mm. inisiatif daripada ini seperti ini Mm-mm. bikin Bangun gitu ya, tempat betul. aja. Apalagi tahun kemarin itu pemerintah menggalakkan embung air. Nah, untuk Hmm. menampung air yang hujan, yang Betul, langsung betul, lari betul. kemana nggak tahu ya, nggak ada lari, nggak ada gunanya. Kita ambil
buatan embung. Hmm, Ini bermanfaat sekali embungnya ini. bermanfaat sekali buat Pada masyarakat musim sini ya. kemarau, Mm-mm. ada orang tanam jagung, ambilnya di ini. Dari sini ngambilnya. Dari Sendang, dari waduk itu ya ambilnya. Mm-mm. Ya dengan buka salurannya, orang desa salurannya Sendang ini, alhamdulillah jagungnya bagus, karena airnya juga bagus. Airnya juga bagus Suatu bener. keuntungan. Jernih ya. sekali ya teman-teman, kalau kesini nanti bisa lihat airnya jernih sekali. Nah, mudah-mudahan nanti pihak terkait atau BMKG 1, 2, 3, 1 atau pusat, Mm-mm. mudah-mudahan ada bantuan untuk membangun lokasi ini yang lebih wah gitu loh. Amin, Dan amin. untuk jadi karena orang-orang itu bisa datang ke sini. Betul, betul, betul. Samping itu lihat bintang, dan juga Mm-mm. bisa mancing di waduk. Mm-mm. Karena disiapkan di waduk dipancing bebas. Iya, iya, betul, betul. Asal mana pun juga bisa. Bisa kalau yang di waduk itu Ya, boleh ya. ya. Cuma kalau di sini memang gak ada yang berani. Ada ekosistemnya di sini gitu Betul, loh. betul, betul. Gitu, Pak. Enggak Iya, sabar iya. saya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, saya mendampingi Mas Bayu di sini. Menarik sekali ya obrolan pada sore hari ini. Ini pertanyaan dari saya untuk Pak Sekdes, mewakili Bapak Kepala Desa yang nggak bisa hadir ya. Mulai dibangun Sendang ini atau dulunya itu mulai tahun berapa Pak? Kalau Pak Sekretaris Desa tahu? Sebenarnya untuk perencanaannya ketika pas pada waktu pelantikan Pak Kades tahun 2019, Pak Kades sudah punya cita-cita untuk membangun wisata di desanya. Ya tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar lah, intinya gitu. Makanya dituangkan di RPJM Des, terus akhirnya kebetulan ini suatu kebetulan pas pada waktu tahun 2020 kan adanya Covid. Anggaran kan tidak bisa diserap untuk infrastruktur jalan dan sebagainya. Akhirnya yang bisa dibangun wisata. Nah, itu kebetulan akhirnya ini mulai dibangun tahun 2020 sampai sekarang. Oh begitu ya. Ini mungkin ya, kan belum banyak yang tahu. Semoga setelah kita ngobrol-ngobrol ini banyak yang tahu, akhirnya banyak yang datang ke sini. Betul. Menarik sekali. Saya pribadi ini tertarik. Di tempat-tempat lain mungkin tidak ada, mungkin jarang sekali. Ini keunikan mungkin Desa Pule ini. Katanya tadi ada di dusun, selain di dusun sini juga ada ya sendang-sendang itu semuanya. Tapi kira-kira yang sudah dibangun memang baru di sini apa? Yang baru dibangun ya baru di Sendang Sreto, tapi yang memiliki sejarah banyak di sini. Soalnya Desa Pule itu sejarahnya itu banyak. Mulai dari kita mulai urut dari wilayah paling selatan ya. Di wilayah selatan itu ada yang namanya Sendang Pangkat. Dan Sendang Pangkat itu ceritanya siapa yang mandi di sana di malam hari akan bisa naik pangkat. Itu konon ceritanya seperti itu. Ini cocok ini untuk para pejabat ini, mungkin ada juga enggak ya yang kesini? Banyak Pak, banyak. Banyak. Ya, banyak. Terus banyak putra-putra daerah, putra-putra desa yang ingin ingin melamar kerja lah, entah itu sebagai TNI, polisi, itu sebelum tes atau sebelum melaksanakan tes itu pasti mandi di sana. Mandi di sana, betul. Nah. Ya, alhamdulillah berhasil nggak itu? Rata-rata berhasil, rata-rata berhasil. Begitu. Mas Bayu, ini nambah lagi. Teman-teman, kembali saya bergulir ke Pak Kepala Dusun. Ya, Pak Kepala Dusun. Ini sudah berapa tahun Pak menjabat di sini Pak? 40 tahun. Walah, lama sekali ya. Mulai Sudah lama 84. Ya. 84. Mesti banyak tahu tentang Sendang ini. Ya. Ini apa dulu memang bergabung dengan ini Pak? Bukan Sendang saja, dengan apa waduk ini? Atau gimana? Apa memang sudah begini jadinya? Enggak, gimana? ya bergabung. Oh gitu. Ya, bergabung antara Sendang ini dan waduk, bergabung. Dulu itu Jadi satu ya. enggak begini. Seperti hutan. Gitu ya. Ada bambunya, ada pokoknya pohonnya itu besar-besar sekali. Gitu.
dulu. Jadi memang ini karena bisa dibuat ada kemungkinan untuk wisata, akhirnya pemerintahan desa itu membuat wisata dibangun sedemikian rupa gitu Pak ya. Iya, iya. Ya, Pak Kades sendiri ya dulu itu kan ya menjadi kepala desa itu katanya Pak Sek ya sebelum menjadi kepala desa cita-cita untuk ingin membangun waduk ini embung. Sebagai tempat wisata gitu ya. Iya, untuk tempat wisata. Ya, dulu itu ya seperti hutan, jalan-jalan ini ya belum ada, Pak. Belum ada. Ya teman-teman, kita kembali ke Mas Bayu lagi. Nah, karena sore ini benar-benar tambah sore tambah menarik ya katanya. Ya, banyak yang bisa kita ulik di sini. Betul. Kayak tadi tuh saya pengen denger lanjutan ceritanya. Kayak tadi kan itu mulai dari sendang pangkat ya. Terus ada apa lagi sih di Desa Pule ini? Ada di situ tuh ada petilasan ya. Oh, ada petilasan ada juga? petilasan. Oh. Petilasan yang namanya Empu Sedah. Petilasan Empu Empu Sedah. Sedah atau Kisentono. Kisentono. Betul. Oh, ada dusun Sedah namanya. Oh, Itu mungkin juga itu kalau ya sejarahnya. Ya, itu kalau dikaitkan dengan Mojopahit juga ada kaitannya. Karena di situ adalah salah satu pembuatan keris di situ. Masih ada petilasannya kok di situ. Di dusun Di itu Dusun tuh. Sedah, ya. Sebelah sih, sebelah jalan sini kok. Enggak jauh. Iya. Mungkin nanti kita bisa ke sana Mas buat review ya lebih lengkap nanti di sana. Kalau kita berbicara sejarah di Pule sangat banyak. Bahkan sesepuh yang membuat dusun Srito ini juga konon katanya juga salah satu prajuritnya dari Majapahit. Yang namanya Mbah Surondoko. Mbah Surondoko. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Memang banyak sekali histori tentang zaman dulu ya Iya. di desa sini. Nah, selanjutnya ada desa apa lagi atau dusun apa lagi? Di sebelah selatan sini ada yang namanya Sendang Macan. Sendang Macan. Sendang Nah, Macan. Kalau Sendang Macan ini apa nih? Nah, mungkin Sejarahnya nih. mungkin Pak Kasmin yang bisa menjelaskan. Enggak. Kalau Sendang Macan ya kurang tahu ya, tapi istilahnya orang-orang sini tuh bicaranya tuh Sendang Macan. Dulu katanya ada macannya gitu. Dulu. Ada macannya gitu. Tapi memang itu Sendang itu sudah lama ndak diurus. Baru di zamannya Pak Kades ini dibangun. Tapi cuma dikasih batas gitu aja. Dikasih batas gitu aja. Dulu juga di situ ada pohonnya yang sangat besar tapi sudah tumbang. Dan perkiraan pohon itu ratusan tahun umurnya. Karena Iya. memang sangat besar. sangat besar Sangat sekali besar, ya. Tapi masih ada bekasnya di sini. Kalau sendangnya masih ada. Oh, cuma Tapi kalau pohonnya? pohonnya sudah tidak ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Iya. Mm. Jadi ada berapa dusun sih di desa ini tuh? Ada 6 dusun. Ada 6 dusun. 6. Salah satunya dusun Dusun Cimus, Jimus, Dusun Pule, dusun Pule, Dusun Gebang, dusun Gebang, Dusun Sreto, dusun Sreto ini ya, terus Dusun Sedah, dusun Sedah, terus Dusun Pangkat. dusun Pangkat. Dan ada 3 dukuhan. 3 dukuhan itu Dusun Kalipang, Dusun Garang, sama Dusun Ledok. Iya. Dan di masing-masing dusun itu ada nilai-nilai sejarahnya Iya, ya. ada Dan sejarahnya. sendangnya juga ada. Ada. Semua hampir ada semua. Semua ada sendangnya. Oh, kayak di Jimus juga itu saya Ada, tadi ngelewat ada. ke sini tuh ada ya dusun Jimus ya Iya, itu ya. Itu ada. Ada juga sendangnya. Itu juga setiap tahun juga diadakan sedekah bumi juga. Oh, ada Di sini juga. termasuk di sini Kalau juga. di Dusun Srito itu dalam 1 tahun itu ada 3 kali sedekah bumi. Yang pertama itu di makamnya Mbah Surondoko itu, terus di Sendang sini sama di Sumur. Sumur itu yang tidak bisa surut airnya, meskipun di banyak warga sekitar yang mengambil hampir 35 pipa yang gitu. Tapi nggak pernah surut. Nggak pernah Nggak surut. pernah surut. Itu Iya, iya. satu sumur. Kalau musim penghujan kayak gini, orang-orang yang di sebelah utaranya sumur itu tidak pernah menyalakan pompa air, sudah mengalir sendiri. Sudah mengalir sendiri. Jadi kalau kita berbicara Desa Pule, mata airnya sangat berlimpah.
Sangat berlimpah Sangat. ya. Iya memang saya lihat di sini aja tuh airnya jernih sekali loh. Luar biasa. Iya. Heeh, heeh. Iya. Jadi banyak sekali sumber mata air di sini Banyak ya. sekali. Iya iya. Di masing-masing dusun itu pasti ada. Bahkan ini dipergunakan untuk mengaliri apa? Sawah juga kayak gitu. Sawah. Oh. Jadi hampir air yang ada di Sendang Sereto ini hampir bisa mengairi sawah kurang lebih sekitar 50 hektaran. Luar biasa. Heeh, heeh. Dan airnya tidak pernah surut Tidak ya. pernah. Tidak. Nah, saya tertarik masalah itu apa? Sedekah bumi tadi ya. Sedekah bumi itu sendiri memang diadakan tiap tahun atau Tiap itu tahun. serempak di semua dusun atau ada memang ininya gitu loh. Hari-harinya tertentu ada harinya, maksudnya gitu. ada harinya. Kalau di yang ada di makamnya Mbah Surondoko itu setiap Sabtu Pon. Mhm, Jadi bulannya perkiraan antara bulan 7 bulan 8. mhm, Tapi mhm, ngambilnya masih yang Sabtu Pon. mhm, mhm, mhm. Kalau yang ada di Sendang sini itu Selasa. Kamis apa? Hmm. Kamis Pon. Terus Mm-mm. yang di Sumur itu sama ya, Kamis Pon. Jadi berbarengan. Berbarengan. Itu jadi serempak maksudnya Iya. gitu. Jadi di sini diadakan, di Ah, sana juga diadakan gitu. Nah, barangkali di sini juga ada teman-teman bahkan mungkin ya mungkin kalau yang sudah tahu sih tahu maksudnya sedekah bumi seperti apa, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih di sini maksud sedekah bumi itu apa sih maksudnya? Kalau bahasanya sekarang itu syukuran. Syukuran Syukuran, ya, gitu. betul. Jadi itu memang budaya ya. Budaya. Dari apa? Turun temurun dari nenek moyang Ya. ya. Jadi masyarakat itu membawa makanan satu ember atau satu boran Mm-mm. itu dibawa di makamnya itu atau di tempat-tempat yang dipercaya Mm-mm. itu, terus nanti banyak warga di luar Desa Pule yang datang itu dimakan bareng. Oh iya iya. Jadi maksudnya bukan buat ditaruh terus dibuat jadikan persembahan gitu bukan ya Tetap dimakan gitu. manusia. Iya. Heeh. Syukuran. Syukuran. Jadi maksudnya teman-teman di sini barangkali ada yang belum mengerti kan takutnya disalahartikan kan gitu ya Pak ya. Jadi bahwa sedekah bumi itu bentuk daripada rasa syukur masyarakat sini gitu kan atas apa yang sudah diberikan oleh alam yang ada di sini gitu ya. Mm-mm. Luar biasa. Dan kalau sedekah bumi itu boleh dihadiri ini enggak sih dari luar misalkan gitu nih pengen tahu gimana sih sedekah bumi itu gitu. Boleh, enggak apa-apa. Jadi terbuka untuk Betul. umum. Iya. Kemarin itu di tahun 2020, seingat saya 2020 itu pas ketika sedekah bumi di Surondoko ada pegawai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sparbud Kabupaten Lamongan, bagian wisatanya, bagian sejarahnya itu pernah meliput di situ. Pernah meliput di situ. Dan rata-rata yang datang ketika kan kalau sudah ada informasi sedekah bumi, warga Kecamatan Modo pasti datang semua. Pasti datang ya. Ya, pasti di daerah situ penuh orang. Pasti penuh Pasti ya. penuh orang. Iya, Kan iya. kan juga ada hiburannya. Kalau di sini tradisinya hiburannya pasti minta wayang. Oh wayang. Wayang golek. Oh bukan wayang kulit. Bukan wayang golek. Oh wayang golek. Itu wayang goleknya tuh dari luar gitu Dari manggil luar. atau ada yang di sini juga? Dari luar. Hmm. Itu sejarahnya kalau mintanya wayang gitu. Wayang gitu. Jadi belum pernah ada di hiburan selain wayang itu belum pernah. Belum yang pernah. ada di lokasinya loh Mas. Mm-mm. Tapi kalau malamnya itu terserah, boleh campur sari, boleh apa. Oh bebas ya gitu ya malamnya. Tapi pas di tempatnya itu pasti wayang. Iya betul. Terus juga di situ pada saat sedekah bumi tersebut berarti banyak juga dong yang apa jualan kayak gitu. Banyak. Iya yang Banyak, dagang-dagang gitu banyak, ya. Banyak. Itu kan mungkin bisa jadi salah satu ngangkat perekonomian juga ya buat warga sekitar yang pengen jualan di situ seperti itu Iya gitu ya. betul, banyak. Jadi mulai dari penjual makanan, meskipun di situ banyak makanan Mbak ya, tapi juga banyak jual makanan, jual mainan-mainan anak gitu. Jadi paling enggak kita bisa mengundang lah, mengundang para UMKM untuk berjualan di situ. Betul. Luar biasa. Nah,
terkait dengan apa ya, bisa dikatakan tempat-tempat yang memang bersejarah. Biasanya nih ya, saya juga nggak tahu, biasanya itu kan tidak luput dari cerita-cerita mistis nih, misalkan Mm. gitu. Ada nggak sih di sini yang apa, yang kira-kiranya berbau-berbau mistis maksudnya gitu? Apakah misalkan yang pernah kena apa, lihat penampakan kah atau apa misalkan kayak gitu? Dulunya kah atau sekarang kah ya gitu, gimana tuh? Kalau kita bercerita tentang Sendang itu Mm. pasti ada hal-hal Pasti mistis, ada hal-hal mistis. pasti ada itu. Heeh. Nggak mungkin nggak ada. Nah, jadi kalau di sini, Mm. ini sudah banyak yang membuktikan kalau di tempat sini tidak bisa digunakan untuk minuman keras. Oh, jadi pantang sekali Pantang untuk sekali. oh. Itu hanya di sini atau memang di tempat lain juga sama, di Sendang-Sendang yang lain juga? Di lingkungan Sendang ini. Khusus di lingkungan Iya. Sendang ini. Jadi tidak boleh. Jadi banyak kejadian yang dulunya belum dibangun gini ya. Mm-mm. Masih seperti hutan dulu. Itu pernah ada yang anak-anak muda itu minum tuh pulang-pulangnya pasti sakit dan sebagainya. Nah, gitu. Terus itu saya ingat enggak, karena enggak kesurupan ya. Pokoknya gini, intinya gini, dari sesepuh konon ceritanya. Kalau masih berbau warga dusun Srito, insya Allah masih aman, tidak Ada sampai gitu, apa-apa ha, gitu loh. ya. Itu pernah dulu ada cerita. Ini juga cerita, tapi itu kebenarannya belum bisa dibuktikan ya. Kalau ada yang mengambil ikan di sini, itu pasti juga akan mengalami hal-hal yang tidak terduga, tidak diinginkan. Meskipun itu warga sini. Meskipun warga ini. Iya. Jadi ya memang bisa dikatakan sebetulnya bukan hanya di tempat-tempat seperti ini, tapi ya di tempat umum pun juga kan masih harus ada ya tata apa, etikanya seperti itu ya. Jadi nggak bisa asal gitu ya. Cuma memang khususnya untuk di Sendang ini kasarnya tidak boleh dilakukan hal-hal yang berbau negatif gitu ya. Betul. Heeh. Kan kadang banyak juga tuh kayak apa, ya maaf kasarannya anak-anak muda zaman sekarang gitu loh Pak, kadang suka mojok atau apa, itu suka ada nggak sih di Iya. sini? Kalau berduaan itu ya ada lah, tapi cuma kalau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu enggak lah. Nah, Tapi rata-rata anak muda yang datang ke sini itu masih bersama-sama. Jadi satu grup. oh ya rame-rame lah Rame-rame gitu gitu. kan. Kalau Oh iya betul. Ya memang Kalau sekarang lagi berdua- musimnya Pak, sekarang Iya. selfie mesti. kalau berduaan mungkin nggak berani lah di sini. Meskipun malam tapi suka ada yang datang. Kalau malam enggak ada. Saya kira enggak. Belum. Soalnya belum ada penerangannya. Belum ada. Cuma ada satu titik. Nah. Kan memang rencana dari Pak Kades kan itu sudah, ini kan dicanangkan dibangun tahun 2020. Tahun 22 sudah dibangun untuk warung-warungnya. Lah rencana untuk tahun ini launching. Tahun ini Ya, launching. launching dan nanti akan dipasang lampu-lampu dan warung-warung itu akan buka. Nah, misalkan gini Pak, Mhm. kayak di sini kan menurut saya ini tempatnya udah Mhm. enak ya Hmm. kasarnya, apalagi nanti ketika sudah launching mungkin banyak warung dan lain-lain. Misalkan ada entah itu dari event organizer kah atau dari sekolah kah, misalkan mau ngadain acara di sini nih, misalkan pentas seni, apakah band kah atau apa gitu, tuh bisa ya dipersilakan. Bisa, kita welcome Welcome ya, bisa Welcome, ya. kita. Tinggal menghubungi ke ke desa ya, desa ya. pemerintah desa ya. Nah, jadi buat teman-teman nggak ada salahnya nanti nyoba datang ke sini, lihat view yang luar biasa yang bisa dikatakan masih alami ya. Menurut saya sih masih alami sekali ini, meskipun sudah direnov seperti ini, tapi suasananya masih alami sekali. Dan siapa tahu bisa jadi nuansa baru ketika teman-teman di sini mau berekspresi seperti itu ya, gitu kan. Dan ini sangat terbuka sekali dari pemerintahan desa setempatnya gitu. Jadi ayo kita tingkatkan, kita majukan, bisa dikatakan tempat-tempat yang sekiranya memang bagus ya, khususnya untuk di Lamongan sendiri ini ya, gitu kan, dan di kecamatan inilah kasarnya gitu. Barangkali ada yang mau ditambahkan Mas? Oke, teman-teman, semakin menarik perbincangan bareng bapak-bapak ini yang termasuk tokoh-tokoh di dusun mana Pak tadi?
Sreto ya, Dusun Sreto, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Ini kembali ke pemerintahan desa. Eh, Wisata ini kan masih belum ada sentuhan-sentuhan yang modern gitu. Apakah ada enggak ya dari pemerintahan desa upaya untuk mendesain sedemikian rupa menjadi wisata yang kayak yang ada di tempat lain gitu, seperti dikasih apa gitu tempat untuk mainan anak-anak atau apa mainan itu apa ada yang di air itu, ini kan bisa ini untuk anu Pak Cek. Mewakili Bapak Kepala Desa, monggo Pak. Untuk permainan-permainan memang kita sudah dianggarkan dari dana desa untuk tahun ini, tahun 2023. Kemungkinan untuk realisasinya di trimester pertama ini. Jadi nanti rencana untuk planningnya nanti ada outboundnya juga. Kan di sebelah sana itu kan ada yang hamparan itu, nanti itu bisa digunakan untuk tempat perkemahan. Begitu. Itu masih tanah wilayah Tanah Sendang desa. ya? Ya. Yang ada tadi kayak bangunan apa itu tua yang Pokoknya bukan itu ya? masih di sebelah jalan ini masih punyanya. Oh iya. Begitu. Terus ada permainan anak-anak juga, nanti ada mandi bola, bebek-bebekan, terus ada mobil-mobilan, terus kayak seperti odong-odong tapi nanti jalannya melingkar di wilayah Sendang ini. Oke teman-teman, jangan lewatkan nanti ya. Kalau ini memang sudah dengan pemerintahan desa itu dibikin wisata yang apik, silahkan teman-teman bisa datang ke Sendang Sreto Pak Sek ya, Sendang Sreto. Nggak nyesel pokoknya, ya Mas Bayu ya. Mas Bayu, kira-kira menurut Mas Bayu sendiri yang jauh ya, rumahnya kan nggak di sini ya, jauh ya. Iya, betul. Rasanya gimana setelah masuk ke sini? Wah, luar biasa sekali Mas. Luar biasa sekali. Bisa dikatakan ya itu tadi yang saya bilang, di sini masih asri sekali. Nuansanya sangat-sangat alami sekali. Bisa dikatakan ya kita mau buat apa juga di sini kebawa ke hatinya juga kayaknya tenang gitu loh. Enak gitu loh. Ini Mas Bayu, ada yang perlu tak tanyakan lagi ini juga ke Pak Sekretaris Desa. Mungkin tahu ini kan luasan dari Sendang ini sendiri, luasnya ini kira-kira berapa? Kalau di area wisata ini, total luasannya 1,8 hektar. Seluruhnya Tanahnya ya? Seluruh tanahnya. Untuk wilayah airnya bisa menempati sekitar 60%-an. Oh begitu ya. Tadi kan saya lewat sana, lewat dari belakang. Kalau lewat dari sini aksesnya sudah enak nggak? Sudah. Sana juga sebenarnya bisa akses jalan lewat sana. Cuma dari belakang ya kalau sana ya. Untuk dari depannya kan dari sana. Ya. Berapa jauh sih masuk ke Dusun Sreto, tempat Sendang Sreto ini? Kalau dari jalan raya? Ya, kalau dari jalan raya atau jalan kecamatan kira-kira sekitar 150 meter. 150 kilometer. Meter. 150 150 meter. Oh, dekat ya. Dekat, sangat dekat. Tadi seandainya kita lewat sana Mas Bayu, enak tadi ya, lewat belakang sampai saya mau jatuh sana. Kalau lewat sana, iya muter. kalau ya. lewat sana muter memang ya. Kalau sini dari kecamatan itu kira-kira berapa kilo? 1 kiloan ya. Oke teman-teman, semakin sore ini semakin asik, bisa kita nanti terus mengulik apa sih keunikan dari Sendang Sreto ini Mas Bayu. Silakan Mas Bayu dilanjutkan lagi. Nah ini terkait tadi kan ada cerita katanya ada yang sempet nanam ikan nih misalkan gitu. Nah itu kalau misalkan ada nih misalkan gitu yang pengen nanam ikan itu memang boleh nggak sih? Kayak gitu. Oh boleh, dibolehkan. Jadi misalkan ada yang seneng nih lihat-lihat kayak gini gitu kan, aku pengen nanam ikan nih di sini nih gitu kan. Oh, nanemin ikan itu boleh berarti ya? Boleh, mudah-mudahan kita dapat pas
gue juga mau tanamkan di sini. Boleh ya. Tapi ya usahakan yang agak berwarna kalau ikannya. Betul betul, jadi lebih Biar menarik bisa jadinya menarik ya. gitu lah. Ya terutama memang kan ikannya yang mungkin bisa hidup tanpa ada apa sih, aliran sirkulasi udara seperti itu ya, kayak gitu. Kan kadang ada beberapa ikan yang juga nggak bisa bertahan lama gitu kan ketika ditaruh di seperti ini gitu kan. Bukan Mm-mm. ada akuariumnya. Iya gitu, ada gelembungnya gitu ya. Sirkulasi udara. Betul. Nah, terkait perkembangan desa ini sendiri kan kayak tadi bisa dikatakan katanya sudah dianggarkan ya, bisa dikatakan dari desa itu sendiri. Itu memang untuk semua berarti ya. Untuk semua, maksudnya nggak hanya di Sendang Sreto ini saja, maksudnya untuk di dusun-dusun yang lain pun sama berarti ya. Itu konsepnya tuh maksudnya akan lebih dikembangkan lagi berarti ya. Khususnya untuk untuk bisa dikatakan objek-objek wisata mungkin seperti itu ya. Gimana? Mungkin untuk pilot projectnya mungkin di Sendang Srito dulu. Awal di sini Hanya dulu. ketika nanti ini sudah booming dan sudah Hmm. bisa masyarakat sekitar sudah bisa merasakan hasilnya, mungkin kita akan melangkah ke dusun-dusun. Jadi Pak Kades selain untuk wisata juga untuk infrastruktur jalan juga sudah dibangun semua. Hampir Sudah dibangun. kita di jalan itu sudah hampir 80% selesai semua. Dengan keadaan masih sangat bagus untuk jalannya. Jadi kita fokusnya tidak hanya untuk wisata, karena anggaran itu kan anggaran banyak, jadi tidak khusus wisata, juga untuk ketahanan pangan, untuk Betul. infrastruktur jalan dan sebagainya. Nah itu kan kasarannya support dari pemerintahan desa ya. Iya. Kalau boleh tahu ada nggak sih support dari pemerintahan pusat? Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang Sampai belum ada. sekarang belum ada. Ini masih mandiri. Masih Jadi murni untuk pembiayaan pembangunan wisata ini menggunakan dana desa. dana desa. Dana desa belum ada dari bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ya, misalkan ada yang mau support ke sini gitu, dipersilahkan gitu. Kita Welcome ya. selama katakanlah mungkin dari swasta gitu ya. Betul, Dari betul. swasta. Kalau enak, kalau sama-sama menguntungkan, kita welcome. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Karena Betul, memang betul. kan gini ya, kalau untuk manajemen sebuah wisata itu kan membutuhkan SDM-nya juga sangat Betul. bagus kan. Kalau kita mungkin dari desa sendiri, kita mengundang dari pemuda-pemuda desa Pule yang ingin bergabung, kita silahkan. Welcome sekali. Kita ya. silahkan. Kalau memang ada dari putra daerah atau putra desa dulu, kita welcome. Betul. Kalau memang mentok tidak ada, kita baru persilahkan untuk Dari luar gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini barangkali ada juga yang nonton di sini, kebetulan pemuda di sini nih, kasarnya pemerintahan desa sebetulnya sangat terbuka sekali gitu ya. Apalagi misalkan teman-teman di sini punya gagasan-gagasan apa gitu ya yang sekiranya bisa ikut membangun desa ini, yo sangat-sangat terbuka sekali berarti gitu ya. Ya. Ini luar biasa sekali teman-teman obrolan kita di sini. Dan kedepannya juga kita pasti akan bisa dikatakan keliling nih, nanti kita keliling lagi, bisa dikatakan kita cari tempat lagi yang sekiranya memang itu bisa dikatakan pantas untuk kita beritakan gitu kan gitu. Karena zaman sekarang kan faktor media sosial itu ini sekali ya, maksudnya kuat sekali gitu kan. Nah harapan kita di sini juga buat bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kita datang ke sini ini bisa turut bantu meningkatkan objek wisata yang ada di sini seperti itu ya. Nah sekarang ya bisa dikatakan harapan dari pemerintah desa sendiri sebetulnya untuk kedepannya itu seperti apa sih? Untuk harapan dari pemerintah desa agar wisata ini bisa berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian bagi warga desa Pule, khususnya umumnya untuk wilayah kecamatan Mutu. Gitu aja. Dan kembali lagi tadi bahwa buat barangkali ada dari pemerintah daerah, pemerintah pusat ya yang mau juga ya kasarannya gitu ikut membangun juga ya, mungkin bisa
sangat terbuka sekali ya. Bahkan mungkin diharapkan ya. Sangat diharapkan Sangat diharapkan ya. karena memang kita kan sudah memiliki master plan, Mas. Betul, betul. Kita sudah memiliki master plan, kita buat master Mm-mm. plan yang segitu bagus. Betul, betul. Tapi untuk keuangannya kita yang belum bagus. Gitu. Betul, betul. Kalau estimasinya di master plan itu kalau memang sampai jadi itu sekitar kurang lebih 30 M. Luar biasa ya. Mm-mm. Karena memang kita serius menangani ini, Betul, betul, kita betul. serius. Jadi kita buat master plan, kita buat gambar sedemikian rupa, Mm-mm. terus kita anggarkan, kita rencanakan anggarannya sampai berapa? Mm-mm. Itu sekitar 30 M-an. Ya, luar biasa. Menurut saya itu sangat sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat wajar sih menurut saya. Karena apa, bisa dikatakan ketika desa tersebut atau tempat tersebut bisa dikatakan bisa berkembang, bisa maju, otomatis masyarakatnya pun akan terbawa juga, kan seperti itu ya. Apalagi bisa para pelaku-pelaku UMKM itu kan bisa ikut serta di situ kan, dan sangat-sangat bisa dikatakan bisa memberikan efek yang bagus gitu ya untuk masyarakat, terutama untuk dari segi ekonomi seperti itu ya. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Oke, teman-teman, masih di Kabar Satu Podcast bersama teman-teman penggede dari Desa Pule, termasuk Bapak Sekdes mewakili Bapak Kepala Desa. Ini untuk manajemen penanganannya, yang pengelolaannya ini yang pegang siapa ini sebenarnya? Desa sendiri langsung atau ada BUMDes atau memang nanti mau ada rekanan yang lain gitu, gimana? Untuk sementara ini yang megang ini BUMDes. Karena memang kita sudah membentuk BUMDes dan ada unitnya, unit wisata. Dan kebetulan yang megang unit wisata itu sedang berhalangan hadir. Ketuanya Namanya Purnomo. enggak, ketuanya untuk ketua BUMDesnya Dadang Sustedono, bapaknya ini. Oh, Bapak Dadang. Bapaknya ini. ya ini menarik, istilahnya gayung bersambut lah. Ada Pak Ketua BUMDes juga di sini, yang jelas semangatnya semoga tetap tinggi walaupun usia sudah tua ya Pak ya, sudah 58 ya, ibaratnya kalau PNS sudah mau pensiun gitu ya. Ini gini, Pak Dadang ya, ini teman-teman, ini ada Ketua BUMDes dari Desa Pule, Bapak Dadang ya. BUMDesnya apa namanya, Bapak? Sejahtera. BUMDes Sejahtera. Sejahtera ya. Bapak Dadang, mesti ini ada unek-unek Pak ya. Saya pengennya, wah ini segera yang diwujudkan. Apa yang menjadi unek-unek selaku Ketua BUMDes untuk Sendang Sreto ini? Pengennya kayak gimana gitu? Ya punya BUMDes ini ya wisata Sendang itu segera terwujud Pak ya. Walaupun kita tuh sebenarnya masih kurang, masih minim, tetap kita berusaha untuk meningkatkan, terutama nanti untuk lingkungan di sini, untuk kesejahteraan masyarakat ya segera bentuk itu dibuka untuk Pujasera ya. ya pujasiranya tuh. Nah nanti setelah ini kan mau ditawarkan ke masyarakat, satu lokasinya entah berapa, nanti kita belum ada berundingan sama Pak Desa, nanti kita berundingan, terus setelah nanti masyarakat menempati standar yang ada disediakan oleh Kepala desa ini. Nah setelah nanti LA-nya itu sudah Istilahnya sudah bisa dipakai gitu ya. pakai, nah ini untuk terutama tuh ya untuk desa Seto sendiri. Masyarakat Khusus ini ya, untuk diutamakan. masyarakat ya diutamakan gitu ya. Masyarakat Seto ini karena kan wilayahnya di Seto. Iya. Nanti kita tawarkan ke desa Seto, teman-teman wilayah ini mau nggak pakai ini? Kalau memang nggak mau ya kita baru lempar keluar. Karena apa? Tujuan kita itu mensejahterakan wilayah lokal ini. Nanti tidak ini aja, sebentar lagi juga sudah dianggarkan untuk sebelah utaranya itu juga bangun lagi gitu. Jadi Iya.
keinginan Nah. dari Ya, BUMDesnya segera terwujud gitu ya Pak ya. saja terwujud segera mungkin ya. Heeh. Kita ya alhamdulillah masyarakat juga ikut Mm-mm. senang, masyarakat nanti juga ikut senang dan benar-benar Pule ini jadi daerah wisata gitu Mas. Oke teman-teman, harapannya besar sekali dari Ketua BUMDes, termasuk juga pemerintahan desa yang mempunyai tujuan yang sangat mulia. Ketika Sendang Sreto ini ramai dikunjungi banyak orang dan bisa mengangkat perekonomian Mas Bayu, mengangkat perekonomian warga sekitar. Saya yakin masyarakat Pule akan perekonomiannya akan semakin meningkat ya. Jangan khawatir teman-teman, apalagi untuk pemuda-pemuda sini, daripada usaha jauh-jauh keluar kota, ayo kita ngayu bagio ya namanya gitu ya Pak ya, untuk bahasa Jawanya Mas Bayu. Bekerja sama gotong royong masyarakat dengan pemerintahan desa untuk menciptakan wisata Sendang Sreto ini menjadi ikon desa wisata. Ini menarik, kembali ke Pak Sek, Mas Bayu, untuk Kecamatan Modo sendiri ini kan saya mendengar itu modo berbudaya gitu loh. Banyak diembuskan, digaungkan itu modo berbudaya. Itu gimana menurut jenengan Pak? Kalau menurut saya tagline dari Modo berbudaya itu sangat tepat sekali untuk Kecamatan Modo. Khususnya untuk Sreto Khususnya juga untuk, ya. khususnya untuk Desa Pule. Karena apa? Karena memang sebenarnya Kecamatan Modo pada umumnya khususnya Budaya ya. menyimpan banyak budaya. Jadi banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Modo. Mulai dari peninggalan kesenian yang tadi yang di awal diceritakan Pak Kasun tadi, ada sandur. Sandur itu juga asli dari Desa Pule. Oh, sandur itu kalau dari tata bahasanya, sandur itu kayak semacam Sandur itu- langgam atau gimana itu? Bisa Sandur itu diceritakan? kesenian jaranan. jaranan ya. Jaranan ya, Oh, kesenian jaranan. begitu ya. Kesenian jaranan. Oke, teman-teman, kita kembali ke Mas Bayu coba. Ayo Mas Bayu, disambung. Iya memang sedikit cerita juga sebetulnya. Saya datang ke sini itu salah satunya itu atas petunjuk dari Bapak Camat sendiri. Seperti itu. Betul. Jadi memang di sini terus terang Bapak Camat itu sangat-sangat menginginkan bahwa Modo itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Makanya ketika kemarin betul, khususnya budayanya sebetulnya gitu kan, apalagi objek-objek wisatanya, karena memang ya sesuai dengan tagline tadi, Modo berbudaya itu gitu kan. Nah, harapannya Modo ini bisa dikatakan betul-betul bisa dikenal masyarakat luas dan banyak masyarakat yang mau datang ke sini, berkunjung ke sini, dan bisa dikatakan lebih tahu lagi sejarah dan budayanya di Kecamatan Modo ini gitu. Nah, mungkin karena di sini juga banyak desa-desa gitu kan. Ya, harapannya desa-desa tersebut pun bisa sama-sama berkembang juga seperti itu. Jadi saya sendiri berterima kasih kepada Bapak Camat yang memang malah justru bisa dikatakan ayo gitu kan, sama-sama gitu kan, silakan angkat Modo ini sendiri gitu. Jadi menurut saya luar biasa sekali gitu. Jadi bisa dikatakan supportnya seperti itu, welcome-nya seperti itu gitu kan ke kita untuk bisa nih mereview tempat-tempat yang ada di sini gitu. Karena nanti nggak di sini aja Mas, kan abis ini nanti kita muter nih, kita keliling nih khususnya untuk Kecamatan Modo itu kita nanti keliling dan kita bahas detail lagi apa aja sih yang ada di Kecamatan Modo ini seperti itu. Khususnya mungkin saat ini di Desa Pule ini kan seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja teman-teman. Sekali lagi harapannya semoga teman-teman juga ikut bisa mengembangkan apa yang ada di Desa Pule ini, khususnya di Dusun Sreto ini, dengan cara ya berkunjunglah ke sini gitu kan. Silahkan bisa dikatakan buat kegiatan di sini yang sekiranya bisa
apa ya, menjadi motivasi buat teman-teman yang lain kan gitu kan. Entah itu mau buat pentas seni kah atau apa, itu sangat welcome sekali seperti itu. Ya paling seperti itu aja. Ini terima kasih waktunya. Saya juga terima kasih. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali dengan momen yang lain. Syukur-syukur nanti nih pas begitu pembukaan kita diundang lagi nih. Kita nanti kesini lagi, kita review lagi di sini gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan juga Mas Imam dan juga para sesepuh di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.